Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sudah banyak mendengar dan membaca dari ayat suci Al-Quran perihal kaum yang dihancurkan oleh Allah karena tidak mengikuti aturan dan menjalankan ajaran yang telah disampaikan oleh utusan Allah, yaitu Nabi dan Rasul. Dalam Al-Quran, Allah telah menceritakan bahwa kaum-kaum tersebut dihancurkan karena tidak mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Kaum-kaum tersebut sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran adalah kaum Samud, kaum Nabi Syuaib, dan kisah Fir'aun dengan bala tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, serta kisah Nabi Nuh. Salah satu ayat yang menceritakan hal tersebut adalah dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada era modern saat ini, para ilmuwan disibukkan dengan berbagai macam percobaan untuk memecahkan masalah persoalan hidup dan mencari solusi dari krisis moral yang dihadapi saat ini. Mereka berkeyakinan bahwa krisis moral yang dihadapi saat ini apabila tidak segera terselesaikan, maka kehancuran umat manusia sudah tidak dapat terelakkan lagi. Karena itu, berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh para ilmuwan tersebut, akan tetapi hasilnya belum bisa kita nikmati. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin tentunya sudah bisa menyimpulkan mengapa hal tersebut terjadi. Ternyata yang menjadi masalah adalah keengganan mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menggunakan ajaran Islam sebagai acuan mereka dalam berpikir dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menggunakan nilai-nilai luhur yang ada dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 82, maka apakah mereka tidak menggunakan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dari hal di atas dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Dan Al-Quran harus kita jadikan sebagai rekam jejak kehidupan kita. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh magfirah ini, marilah kita tingkatkan amalan dan pahala kita dalam membaca ayat suci Al-Quran. Sebagaimana sudah dijanjikan oleh Allah bahwa membaca ayat suci Al-Quran akan diganjar dengan satu kebaikan dalam setiap hurufnya. Dan dalam satu kebaikan tersebut akan diberikan pahala atau dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.